Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakrani Insandu Zubarisna, NIM 19190053 bersama teman saya Iva Abdillah Kinasih dengan NIM 19190033 dari kelompok 9 akan sedikit menjelaskan tentang klasifikasi hadis berdasarkan kualitas dan nilai kehujahan. Tapi sebelumnya saya akan sedikit mengulang lagi tentang penjelasan atau tentang pengertian apa itu hadis. Jadi hadis itu merupakan sumber berita yang datangnya dari segala perbuatan, segala perkataan maupun segala sikap dari Nabi Muhammad SAW, di mana hadis itu merupakan dasar hukum kedua setelah Al-Quran bagi umat Islam. Di sini akan kami bagi menjadi dua penjelasan, yaitu yang pertama, pada poin pertama akan kami jelaskan mengenai klasifikasi hadis berdasarkan kualitas, dan poin kedua berdasarkan kehujahannya. Pada poin pertama akan saya jelaskan yaitu tentang klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya. Jadi, ditinjau dari segi kualitas, hadis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Di mana hadis sahih dikelompokkan menjadi 2 bagian lagi, yaitu hadis sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Begitu juga dengan hadis hasan dibagi menjadi 2 juga, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Jadi berhubungan dengan pengertiannya, jadi menurut bahasa, sahih itu berarti sehat, bersih dari cacat, sah atau benar, sehingga hadis sahih yaitu hadis yang benar-benar datangnya dari Nabi Muhammad SAW, yang hadis sahih ini merupakan tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis. Kemudian apa ciri-ciri hadis sahih? Jadi hadis sahih yang pertama memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu bersambung sanadnya. Maksud dari bersambung sanadnya yaitu jadi masing-masing perawi mengambil hadis dari perawi di atasnya secara langsung dari awal periwayatan hingga ujung atau hingga akhir periwayatan. Yang kedua yaitu perawi yang adil. Maksud dari adil yaitu di sini seorang perawi tersebut telah memenuhi kriteria, diantaranya yaitu muslim, baligh, berakal, tidak fasik, dan juga tidak cacat maruah wibawanya atau di masyarakat. Yang ketiga yaitu perawi yang dhabit. Dhabit di sini yang maksudnya yaitu kuat hafalannya. Jadi perawi tersebut adalah orang yang kuat hafalannya, sehingga hadis yang dia bawa tidak mengalami perubahan. Perawi yang dhabit ada 2. Yang pertama yaitu dhabit karena kuat hafalannya dan dhabit karena ketelitian catatan. Yang keempat yaitu perawi yang memiliki dhabtul kitabah. Maksudnya hadisnya bisa diterima jika dia menyampaikan dengan membaca catatan. Yang kelima yaitu tanpa sudut. Artinya, hadis yang diriwayatkan itu tidak bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan dengan jalur lebih terpercaya. Kemudian yang terakhir yaitu tanpa ilat. Maksud dari ilat itu yaitu cacat hadis. Adalah sebab tersembunyi yang mempengaruhi kesahihan hadis, meskipun bisa jadi zahirnya tampak sahih. Hadis sahih. Kemudian yang kedua yaitu tentang hadis hasan. Menurut istilah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sanadnya bersambung, tidak mengandung ilat, dan tidak janggal, namun rawinya kurang dhabit secara terminologi. Secara terminologi, hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang yang kurang sempurna kredibilitasnya. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi semua syarat-syarat hadis sahih, hanya saja seluruh atau sebagian perawinya kurang dhabit.
Kemudian apa perbedaan hadis sahih dan hadis hasan? Perbedaannya yaitu terletak pada tinggi atau rendahnya kedobitan seorang rawinya. Kemudian yang ketiga yaitu hadis doif. Doif artinya lemah. Adapun yang disebut dengan doif, hadis doif adalah hadis yang kehilangan satu atau lebih syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Hadis doif adalah hadis yang tidak memiliki syarat sebagai hadis hasan karena hilangnya sebagian syarat. Ada dua penyebab yang menjadikan hadis itu menjadi hadis doif. Yang pertama yaitu karena sanadnya tidak bersambung atau tidak muttasil. Kemudian yang kedua karena sanadnya tidak muttasil. Nama hadis dhaif karena alasan tersebut antara lain hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'addal, hadis mudallas, dan hadis mu'allal. Kemudian penyebab yang kedua yaitu karena faktor lain, misalnya faktor matannya. Contohnya yaitu contoh nama hadisnya yaitu hadis mudha'af, hadis mutarib, hadis maklub, hadis mungkar, hadis matruk, dan hadis matruk. Menurut para muhaddisin, sebab-sebab tertolaknya hadis sebagai sumber hukum bisa ditinjau dari dua faktor, yaitu faktor sanad dan faktor matannya. Faktor sanad itu biasanya bisa karena rawinya cacat dan bisa pula tertolak karena sanadnya tidak bersambung. Apa yang dimaksudkan dengan rawinya cacat? Maksudnya yaitu rawi hadis yang cacat itu dari keadilan dan kedobitan hadisnya disebut yang pertama manduk, kedua matruk, yang ketiga mungkar, yang keempat mu'allal, yang kelima mudraj, yang keenam maklub, yang ketujuh mutorib, yang ke-8 muharraf, yang ke-9 musyahaf, yang ke-10 mubham, dan yang ke-11 mardud. Demikian penjelasan tentang klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya dari saya. Selanjutnya yaitu tentang klasifikasi hadis berdasarkan kehujahannya yang akan disampaikan oleh teman saya, Iva. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Abdillah Kinasih, NIM 1919033. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi hadis berdasarkan nilai kehujahan. Jadi, berdasarkan nilai kehujahan, hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis maqbul dan hadis mardud. Hadis maqbul adalah hadis yang diterima, dan hadis mardud adalah hadis yang ditolak. Adapun hadis makbul diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama hadis sahih. Jadi hadis ini adalah hadis yang tingkatannya tertinggi dan menjadi sumber hukum. Kemudian yang kedua yaitu hadis hasan, yaitu hadis yang baik namun derajatnya lebih rendah dikarenakan tidak mampu memenuhi syarat-syarat sebagai hadis sahih. Yang ketiga yaitu hadis sahih li ghairihi. Hadis ini layaknya seperti hadis hasan, kemudian naik derajatnya dikarenakan menjadi sumber hukum pada saat itu karena tidak ditemukannya hadis sahih dalam menyelesaikan persoalan. Yang keempat yaitu hadis hasan li ghairihi. Hadis ini adalah pada awalnya adalah hadis dhaif yang kemudian diangkat derajatnya dikarenakan faktor-faktor tertentu pada waktu itu. Kemudian ciri-ciri dari hadis makbul ini, yang pertama yaitu hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad yang marfu,
musnad dan sahih. Yang ketiga, hadis ahad yang marfu, musnad dan hasan. Kemudian ada beberapa tingkatan dari hadis maqbul ini, yaitu yang pertama maqbul bih. Jadi hadis ini seharusnya diamalkan. Yang kedua yaitu hadis ghair maqbul bih. Jadi artinya hadis ini hanya sebagai sumber informasi dan tidak wajib untuk diamalkan. Berdasarkan klasifikasi yang kedua yaitu hadis mardud. Jadi hadis ini merupakan hadis yang ditolak secara syar'i, seperti hadis dhaif yang ditolak, kemudian juga karena sanadnya tidak tersambung atau terputus, dan hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Kemudian hadis ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hadis dhaif karena sanadnya yang tidak tersambung atau terputus. Yang kedua hadis dhaif karena sebab-sebab yang lain. Hadis dhaif yang sanadnya tidak tersambung ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hadis mursal. Jadi hadis ini merupakan hadis yang dilepas atau dikirim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh tabi'in kepada Rasulullah SAW tanpa menyebutkan nama sahabat yang membawa hadis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu hadis munqati. Jadi hadis ini merupakan hadis yang terputus atau tidak tersambung. Dikarenakan hadis yang dalam sanad gugur, baik seorang perawi atau 2 orang perawi secara tidak berurutan. Yang ketiga yaitu hadis mubdal. Jadi hadis ini merupakan hadis yang gugur atau terputus 2 perawi atau lebih pada pertengahan sanadnya, dilakukan secara berurutan. Yang keempat yaitu hadis mudallas. Jadi hadis ini terdapat perawi yang digugurkan oleh seorang perawi secara sengaja, dengan maksud untuk menutupi aib dirinya. Dan klasifikasi hadis mardud yang kedua yaitu hadis dhaif dikarenakan sebab-sebab yang lainnya. Yang pertama dinamakan hadis muttarib. Jadi hadis ini diriwayatkan atau hadis yang riwayatnya atau matanya secara berlawanan oleh 1 atau 2 orang perawi dengan menambah, mengurangi atau menggantinya. Kemudian yang kedua yaitu hadis maqlub. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh seorang perawi yang di dalamnya terjadi keterbalikan. Jadi baik dalam sanad maupun matanya. Jadi yang terbelakang dahulu diletakkan di belakang. Kemudian yang ketiga yaitu hadis syadz artinya sendiri. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang thiqoh tetapi berlainan dengan riwayat dari kebanyakan perawi yang thiqoh juga. Kemudian yang keempat yaitu hadis munkar. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah, yang menyalahi atau berbeda riwayat perawi yang thiqoh atau yang lebih lemah. Jadi periwayatnya ini merupakan orang yang lemah, yang sering menyalahi atau berbeda riwayat perawi dan lebih lemah dari yang thiqoh maupun yang lebih lemah lagi. Kemudian yang kelima yaitu hadis matruk. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang tertuduh sebagai pendusta atau merupakan orang yang fasik karena sering lalai dan salah dalam perbuatannya. Kemudian yang keenam yaitu hadis mu'allaq. Hadis ini merupakan hadis yang gugur perawinya, baik 1 ataupun 2 ataupun semuanya pada awal sanad. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.